Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah dimanapun berada, kami khotim Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Pendil Jati Kulon, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini sedikit menyampaikan tentang bab puasa secara pendidikan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Ada para ulama yang menjelaskan bahwasanya la'allakum tattaqun ay la'allakum tantazimuna fi zumratil muttaqin li'anna as-shauma min syi'arihim, supaya kita masuk kelompoknya orang-orang yang bertakwa, karena ciri khas syiarnya orang bertakwa itu adalah berpuasa. Lebih lanjut, Syekh Az-Zabidi, seorang ulama yang punya karya mensyarai kitab Ihya Ulumuddin, itu memberikan beberapa keterangan mengenai faedah puasa. Hal yang paling utama dari faedah puasa adalah kaunuhu mujiban sukunan nafsi al-ammarah bisu. Fungsi utama puasa adalah puasa bisa menyebabkan sukunun nafsi, nafsu menjadi tenang. Nafsu yang selalu perintah jelek menjadi tenang, terkendali, terkontrol. Wa kasri syahwatiha fil fudul al-muta'alliqah bijami'il jawarih. Dan juga termasuk fungsi puasa adalah keinginan syahwat akan hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu menjadi terkendali atau terkontrol. Misalkan saat berpuasa mata kita terkendali untuk tidak melihat hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Lisan kita menjadi terbatas membaca Al-Quran, berzikir, kita menjadi perhitungan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah atau tidak ada gunanya. Itu namanya al-fudul al-muta'alliqah bijami'il jawarih, hal-hal yang tidak ada gunanya yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dengan berpuasa maka hal itu akan terkontrol. Walidakila, oleh karena itu diucapkan oleh para ulama, idza ja'at an-nafsu syabu'at jam'ul a'dha. Ketika nafsu itu lapar, maka seluruh anggota tubuh itu kenyang. Artinya kenyang, aman dari berbagai perbuatan maksiat. Artinya kenyang, penuh dengan amal-amal soleh. Ketika orang itu lapar, maka matanya tidak maksiat, matanya memandang Al-Quran. Ketika orang itu lapar, maka tangannya berzikir, tangannya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Itu adalah ibarat ketika nafsu itu lapar, maka anggota tubuh yang lain menjadi kenyang. Sebaliknya, ketika nafsu itu kenyang, maka seluruh anggota tubuh kita itu akan menjadi lapar. Artinya lapar adalah kosong dari amal-amal yang soleh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wa an hadza safa'ul qalbi, dari sinilah seseorang akan mendapatkan hati yang jernih. Sebab rata-rata hati kita itu kotor adalah karena begitu banyaknya menuruti fudulul lisan, fudulul ain, hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh lisan. Lisan terlalu banyak berkomentar untuk hal-hal yang kurang ada gunanya,
mata terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama. Termasuk faedah puasa yang kedua adalah mendidik kita bagaimana kaunuhu mujiban lirrahmah wal atfi. Puasa itu mendidik kita agar mempunyai belas asih, agar mempunyai rasa kasih sayang kepada para orang miskin. Ketika kita merasakan lapar, kita pun juga merasakan apa yang mereka rasakan. Maka timbul akhirnya rasa ingin berbagi. Itulah makna rahmat. Yang ketiga termasuk pendidikan puasa adalah muwafaqatul fuqara bitahammuli ma yatahammalun, yaitu apa yang kita lakukan itu adalah bentuk daripada solidaritas kepada para fakir miskin. Kita juga menanggung beban mereka. Kama hukiya an Bishri al-Hafi, bahwasanya kita ikut mempunyai solidaritas itu sebagaimana yang dicontohkan seorang ulama namanya Bishri al-Hafi. Bishri al-Hafi itu suatu saat di musim yang sangat dingin, dalam keadaan yang sangat dingin itu duduk di luar melepaskan pakaiannya dicantolkan di dalam. Kemudian murid-muridnya sama bertanya, anak muridnya, ya Syekh Bishri al-Hafi, dalam waktu yang sangat dingin seperti ini kenapa engkau lepaskan pakaian? Maka Syekh Bishri al-Hafi menjawab, wahai saudaraku, sesungguhnya para orang-orang fakir miskin yang tidak menemukan pakaian di musim dingin ini banyak, sementara aku akan memberi sedekah mereka pakaian, tapi aku tidak punya duit, tidak punya uang. Maka aku pun melepaskan pakaianku sebagai bentuk solidaritas agar saya juga merasakan dingin yang mereka rasakan, agar saya juga merasakan lapar yang mereka rasakan. Wa fi dzalika raf'u halin indallahi ta'ala. Dengan demikian dengan solidaritas yang semacam inilah seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Maka sekali lagi, puasa adalah bagaimana kita dididik untuk mengekang hawa nafsu. Puasa adalah bagaimana kita dididik untuk mempunyai rahmah, welas asih. Puasa adalah dididik bagaimana kita mempunyai solidaritas kepada orang yang mempunyai penderitaan yang sama, sehingga itu menjadi wasilah raf'ud darajat, terangkatnya derajat kita di sisi Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Khatim Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah. Akhir qali alfa minkum wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.